Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Arsy, NIM 2103225 dari kelas D Aramika angkatan 2021. Jadi di sini saya akan mempraktikkan hasil praktikum mengenai aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi di sini saya akan membuat komputer-komputer ini terhubung menggunakan jaringan LAN. Jadi langkah pertama yaitu pada komputer bagian case mix misalnya di rumah sakit, kita perbesar dulu. Nah, di sini caranya pertama adalah kita mengklik salah satu komputer bagian case mix seperti ini. Nah, pada dasarnya akan muncul, yang pertama kali muncul itu seperti ini. Lalu kita pergi ke menu desktop, lalu kita akan buatkan IP address-nya dengan masuk ke IP configuration yang ini. Lalu kita buka. Nah, di sini terdapat dua pilihan, apakah kita akan menggunakan DHCP atau yang biasa kita sebut Dynamic Host Configuration Protocol. Lalu sedangkan yang ini ada IP statis. Jadi bedanya untuk yang IP DHCP ini dia dinamis. Dengan kata dinamis ini berarti dia menyesuaikan dirinya. Jadi IP yang diberikan itu berasal dari hostnya. Jadi kita diberikan secara otomatis. Misalnya kita mengklik seperti ini, maka nanti akan muncul seperti ini. Otomatis kita diberikan IP address-nya. Misalnya IP address versi 4-nya itu 169.254.97.221. Di sini berbeda ketika kita memilih yang IP statis. Atau dengan kata lain, statis itu dia tetap. Jadi dia tidak bisa dirubah ketika kita sudah membuat IP-nya ini baik dengan manual. Jadi misalnya, jadi kita pertama itu pilih yang IP versi 4 saja. Jadi bakal ada formatnya seperti ini. Jadi misalnya kita beri IP address itu 10.10.10.1 untuk komputer pertama ini. Lalu kita klik yang ini. Nah, akan otomatis muncul seperti ini. Setelah itu kita close dulu, lalu kita bisa melihat dengan cara seperti ini. Di sini sudah kelihatan bahwa dia sudah memiliki IP address. Berbeda dengan komputer yang belum kita buatkan IP address-nya, di sini not set. Lalu kita buat untuk komputer kedua juga seperti komputer satu. Kita klik, lalu kita ke desktop, lalu IP configuration seperti tadi, kita pilihan statis aja. Kemudian ini kita kasih 10.10.10.2 supaya jadi untuk membuat IP address itu pada komputer tidak boleh ada yang sama, supaya pengiriman datanya berhasil dan tidak bertabrakan. Seperti ini kita close. Lalu kita ke komputer selanjutnya, sama seperti tadi, statis, kita buatkan IP-nya itu titik 3. Lalu kita klik ini. Nah, seperti ini. Kita cek lagi, di sini sudah ada IP address-nya. Lalu kita selanjutnya buatkan untuk komputer yang lain sama seperti sebelumnya, cuman kita ubah angka yang terakhir supaya membedakan IP address antar komputer yang satu dengan yang lainnya. Sama seperti sebelumnya, kita buatkan lagi. Yang ini juga kita ketik. Maaf. Ini terjadi
permasalahan teknis. Kita buatkan. Nah, sudah ya, komputer yang ke-6. Kita ke bagian keuangan. Komputer pertama itu di sini sudah yang 7. Yang ini juga. Kita tidak boleh membuat IP address yang sama. Semoga ini berhasil. Nah, ternyata yang saya rakit ini ternyata ada 9 komputer dengan dihubungkan di switch, lalu ada switch utama. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita klik lagi kembali untuk yang komputer yang pertama. Nah, muncul seperti ini. Karena sebelumnya kita sudah buatkan IP address-nya, kita selanjutnya buka command prompt yang di sini. Kita buka cmd. Nah, untuk membuktikan bahwa ini terhubung antar komputer, kita cukup mengetik kata ping, lalu spasi, kita ketik IP address komputer yang lainnya. Misalnya komputer yang di sampingnya itu 10.10.10.2, lalu kita enter. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, tandanya berhasil. Mengapa? Karena di sini terdapat kata reply from IP address komputer yang satunya. Maksud dari reply ini berarti dia sudah dapat balasan data, kiriman data. Lalu di sini ada bytes. Di sini ukuran bytes-nya maksudnya merupakan ukuran besaran data. Jadi ini angka 32 bit bytes ini adalah default. Lalu yang ini adalah total atau jumlah waktu yang dibutuhkan oleh paket yang dikirim dari komputer satu ke komputer yang kedua atau yang lainnya. Jadi di sini semakin kecil waktunya berarti semakin bagus koneksinya. Misalnya yang seperti ini, time-nya itu ada yang kurang dari 1 milisecond. Lalu terakhir di sini ada TTL atau singkatan dari time to life, yaitu semacam penanda waktu agar paket kiriman ping tidak terus-menerus terkirim. Nah, jika sudah seperti ini berarti berhasil, dan kita coba hubungkan dengan komputer yang lain lagi. Misalnya kita ketik ping, lalu IP address-nya kita ke komputer yang terakhir. Kita coba ketik 10.10.10.10.9 IP address yang terakhir. Nah, jika sudah muncul seperti ini, tandanya berhasil. Selanjutnya kita akan praktikkan, yaitu menggunakan add, atau kita akan tambahkan di sini simple PDU-nya. Kita klik, lalu kita taruh di komputer 1. Lalu selanjutnya kita taruh juga di komputer 2. Lalu kita lepas. Setelah itu, untuk mengetahui apakah yang kita tambahkan tadi ini yang PDU-nya berhasil, di sini di sebelah kanan bawah terdapat statusnya. Di sini ternyata sukses. Untuk melihat bagaimana jalannya jaringan LAN ini berfungsi, kita bisa lakukan simulasi. Jadi terdapat pilihan simulasi pada aplikasi Cisco Packet Tracer ini di sebelah sini. Kita klik. Nah, di sini kita coba play. Jadi bakal tampil seperti ini. Kita tunggu apakah semuanya bisa terhubung atau tidak. Nah, di sini kelihatan bahwa paketnya itu valid, maksudnya sudah betul. Ini tandanya berhasil. Jika kita sudah berada pada simulasi, kita akan diperlihatkan juga contoh
di mana komputer yang ada di Cisco Packet Tracer ini tidak terhubung, maka muncul seperti ini. Pada simbol yang berbentuk amplop itu dia bakal terdapat tanda silang. Tandanya itu tidak terhubung di jaringan. Baiklah, mungkin sekian dapat saya praktikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.